Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ira Septiana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi nilai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan mengajar kompetensi dasar 3.8 menganalisis rancangan lab sheet Sulaman Burci atau PAYET kelas 11 kompetensi keahlian tata busana Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Lubuk Linggau dengan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Coba kalau ibu bertanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ayo kita mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kok masih lesu? Pakai tangan. Gerakan tangannya mana? Coba ulangin lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang kita pakai slogan SMK. Coba ya. Tahu kan? SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. Hebat. Oke, kita applause dulu. Bagaimana? Sudah siap belum belajar hari ini? Siap. Yakin? Yakin. Coba ibu minta periksa dulu kebersihannya di bawah meja, ada sampah tidak? Terus benang-benang jahit tadi, materi sebelumnya pas praktek sudah dibersihkan belum? Sudah ya. Kalau sudah, sebelum memulai pembelajaran, ibu minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu nak ya. Anggun, Hadir Bu. Sally, Hadir Bu. Dewi, Hadir Bu. Pindi, Hadir Bu. Yulia. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya diberikan kesehatan ya sehingga bisa sekolah. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu nak ya sebagai rasa cinta tanah Air. orang Indonesia bukan? Ya. Ayo, seperti biasa ada yang memimpin di depan, satu orang. Ya, ayo nak. Oh iya, semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke materi yang sekarang, ibu tanya terlebih dahulu. Masih ingat tidak materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Selamat semua. Sulaman? Oke, Sulaman Smok. Apa itu Sulaman Smok? Menghias kain dengan cara atau membuat kerutan ya di atas kainnya. Nah, Sulaman Smok itu ada berapa jenis kemarin? Apa saja? Ya, benar ya. Nah, itu sepintas mengenai Sulaman Smok di minggu kemarin. Nah, sekarang masih sama, itu pembuatan sulaman, tapi tentang sulaman payet atau biasa disebut dengan sulaman burci. Tahu tidak sulaman burci? Tahu ya? Sering lihat tidak? Sering.
Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan pengertian sulaman burci atau payet pada suatu produk dengan benar. Yang kedua, mampu menelaah karakteristik alat dan bahan serta cara pembuatan sulaman burci atau payet pada suatu produk dengan tepat. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Kalau Ibu tampilkan gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Ini gambar apa? Mas? Kedua-duanya sama-sama mas. Apa bedanya? Yang di atas polos, yang di bawah pakai Nah, kira-kira kalau bedanya itu kan ada payet sama tidak ada. Kalau dilihat secara mata, indah yang mana? Yang bawah lebih apalagi kesannya? Lebih mewah. Terus apa lagi? Lebih cantik. Nah, inilah kira-kira bedanya antara produk yang menggunakan sulaman payet sama yang atau ini lagi coba. Nah, ini Ibu ada contoh. Nah, ini contoh sulaman burci atau payet. Nah, ya di sini banyak macamnya. Di sini ada yang seperti mutiara, ada batu-batuan, terus teknik menjahitnya juga ini beda-beda, nah ya. Nah, ada yang di bagian dada, ada yang di bagian leher. Nah, kira-kira baju ini cocok di kesempatan apa? Cocok digunakan pada kesempatan apa? Pesta. Kalau dipakai untuk tidur cocok tidak? Tidak. Nah, terus ini lagi, ada lagi. Nah, ini lebih simpel, nak ya. Ini juga ada payet-payetnya nih. Walaupun jarang-jarang dan sedikit kosong. Ini cocok dipakai di kesempatan apa? Kira-kira kalau daster menggunakan payet bagus atau tidak? Kenapa? Hah? Oke, karena payet itu memberikan kesan Buat apa tidur mewah-mewah ya tidak? Selain itu juga kalau payet digunakan pada daster atau busana tidur malah akan mengganggu kita tidur. Karena kan jenisnya batu-batuan. Tidak nyaman kan di badan? Dia akan apa? Ya pokoknya tidak nyaman lah. Nusuk badan malah terasa sakit. Nah, kira-kira itu nah ya tentang payet atau burci. Selanjutnya kita masuk pada pengertian sulaman burci atau payet. Nah, burci atau payet itu adalah suatu teknik keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan kreativitas untuk membuat media kerajinan yang berbentuk gambar atau pola yang terdapat pada kain atau media lainnya dengan menggunakan payet atau burci. Kalau sulaman-sulaman yang kemarin itu kita menghias dulu polanya, terus menggunakan tusuk hias ya. Kalau sulaman burci ini nak, dia lebih kepada kita menghias bagaimana kita membuat kreativitas dari batu-batuan atau payet tersebut. Ya, seperti yang tadi Ibu beri contoh. Apakah kita mau menghias di bagian leher atau kerahnya, atau di bagian dada, atau bisa juga di bagian lengan. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan sulaman burci atau Selanjutnya, macam-macam dan jenis payet. Kalau berdasarkan bahannya, ini berdasarkan bahan nak ya, macam-macam payet itu ada apa saja coba? Nah, itu berdasarkan bahannya ada 3 ya, mutiara, kristal, batu-batuan. Nah, sekarang kita lihat dari bentuknya. Nah, bentuk burci atau payet. Pernah lihat ini? Pernah. Ini merupakan payet batang. Kenapa Bu disebut payet batang? Karena dia bentuknya itu silinder nak ya, atau seperti tabung dengan ukuran yang Nah, jenis payet ini sering digunakan di mana? Pada busana gaun karena dia berkilau atau mewah. Lanjut. Nah, ini bentuk burci payet batang patah. Hampir sama seperti payet batang, tapi yang ini merupakan payet batang patah karena dia lebih pendek. Makanya disebutnya patah karena dia lebih pendek dari payet batang. Tapi sama nak ya. Sejenis, bisa digunakan di gaun juga, di kebaya, pokoknya di produk yang mewah karena dia mewah dan berkilau. Nah ya,
Selanjutnya, nih, apa ini payet pasir? Kenapa Bu disebut payet pasir? Sesuai namanya, karena bentuknya yang kecil seperti pasir. Nah, payet ini merupakan payet yang paling kecil di antara payet yang lain. Nah, lihat lagi. Pernah lihat? Pernah, nak ya. Ini payet piring. Sesuai dengan namanya juga. Disebut payet piring karena bentuknya seperti sidi atau piring, nak ya. Seperti kepingan ya. Nah, kalau yang payet ini biasa digunakan di mana? Nah, biasanya kalau payet ini itu dibantu dengan payet pasir. Ya tidak? Dimasukkan dulu payet piring, di atasnya dihias lagi dengan payet pasir. Selanjutnya, payet manik. Nah, ternyata manik-manik yang sering kalian temukan di gelang, di kalung, itu masuknya juga ke jenis payet, nak. Tapi masuknya jenis payet manik. Biasanya payet ini tuh digunakan untuk pelengkap busana. Apa saja? Kalung, gelang, anting, di sana ya. Pernah kan lihat ini? Pernah. Bahkan biasanya anak-anak kecil juga suka ya pakai yang warna-warni seperti ini. Masih semangat? Masih. Kalau masih, lanjut ya. Kita ke cara memindahkan motif. Cara memindahkan motif hampir sama seperti dengan kalian misalkan membuat baju atau membuat produk busana yang lainnya. Ini ada beberapa cara. Yang pertama itu tahu tidak di-rader? Tahu. Ada ya, menggunakan alat yang namanya rader, dilapisi dulu dengan Yang kedua itu Gimana dikutip? Biasanya digambar langsung di bahannya. Kamu lihat langsung, dikutip langsung ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Gunting benang. Ini gunting benang kan? Apa fungsinya? Sekarang kita lihat teknik sulaman burci atau payet di sini. Kalau tekniknya itu sebenarnya, nak, teknik menjahitnya itu teknik dasarnya ada 3 ya. Ada jelujur, ada tikam jejak, ya, sama ada pipih. Cuma kalau kita melihat dari bentuk atau cara menjahitnya itu, menjahit burci, itu ada teknik tabur, ada teknik bentuk bunga, ada lagi bentuk tumpuk, ada lagi bentuk daun, ada juga bentuk rantai. Oh, ini tusuk rantai. Lihat sekarang, coba. Teknik jelujur. Nah, ini cara memasang burci dengan teknik menjelujur. Tahu kan menjelujur? Tahu. Nah, masukkan dulu ke benang ke A, terus dimasukkan payetnya, terus disusuk lagi ke bagian B. Nah, sekarang kita ke penerapan pada busana. Ini busana apa? Busana payet yang digunakan itu di bagian mana? Pinggang sama bagian dada. Itu jenis payetnya jenis payet apa kira-kira? Yang di pinggang ini mutiara. Kalau yang ini payet batang. Nah, ini coba, ini busana apa? Busana adat atau kata kita itu busana pengantin. Nah, mau pria atau wanita bisa semua menerapkan payet ya, tidak harus wanita saja. Ini busana pria, adat pria, misalkan busana pengantin. Ini itu menggunakan payet apa? Pasir sama batang patah. Dia lebih pendek ya. Kalau ini lebih bervariasi, ada mutiaranya, ada batang patah, ada piring ya. Itu bisa dikombinasikan, nak ya, tidak harus menggunakan satu payet saja, boleh mengkombinasi beberapa payet, nak. Sampai di sini, paham tidak? Sudah mengerti ya apa itu jenis-jenis payetnya, terus teknik memayetnya bagaimana. Nah, sekarang kita menonton video pembelajaran ya. Coba perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari sulaman burci, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang 6 teknik pembuatan sulaman burci. 3 diantaranya merupakan teknik dasar dan 3 diantaranya merupakan teknik yang biasa digunakan dalam membuat sulaman burci. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan juga bahan untuk membuat sulaman burci atau sulaman payet. Di sini saya sudah mempunyai beberapa payet, diantaranya payet bambu, payet pasir, mutiara, payet mangkuk, payet piring, dan juga payet patahan.
Saya juga mempersiapkan benang dan saya mempersiapkan kain. Kain yang digunakan boleh kain polos ataupun kain brokat. Setelah itu, alat yang harus dipersiapkan adalah meteran jika diperlukan untuk mengukur. Langkah pertama yaitu membuat pola atau desain. Memindahkan motifnya dengan cara apa dia? Teknik apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan sulaman gurji tersebut. Dengan cara diaduk. Polanya terletakkan kain di atas pembidang. Tutup kembali pembidang dan juga benang. Masuk. Nah, yang pertama, teknik jelujur. Pada teknik jelujur, payet yang saya gunakan adalah payet dengan jenis patahan. Kemudian, taburkan payet secukupnya di atas wadah. Biar tahu bedanya di mana. Tadi yang pertama jelujur. Untuk teknik yang kedua, kita akan menggunakan teknik tikam jejak. Yang saya gunakan adalah payet dengan jenis payet pasir. Payet pasir ini ukurannya paling kecil di antara payet-payet lainnya. Kemudian kita letakkan ke wadah. Lalu untuk stepnya sama seperti pada teknik jelujur. Pertama kita tusuk dari bagian bawah kain atau bagian luruh kain. Setelah itu kita kunci benang. Cara menguncinya adalah dengan mengambil satu helai kain, kemudian tarik. Setelah terkunci, kita ambil payet. Untuk teknik tikam jejak ini, payet yang saya gunakan adalah sebanyak 6 payet, berbeda dengan jelujur. Payet yang digunakan boleh kita ambil 6 atau boleh juga 4 buah payet sesuai dengan keinginan. Kalau saya mengambil 6 butir payet. Setelah diambil, kemudian dipaskan di ujung benang. Tujuannya dipaskan agar payet tersebut tidak melengkung atau tidak terlalu kendur. Setelah ditusuk ke bagian bawah kain kembali, pada teknik tikam jejak ini kita mundurkan kembali sebanyak 3 payet. Kita tusuk dari bagian bawah ke bagian atas kain. Karena saya menggunakan 6 butir payet, sehingga saya tusuk kembali pada titik ketiga payet itu berada. Itu merupakan beberapa contoh tusuk dasar atau teknik jahit dalam membuat sulaman burci atau sulaman payet. Itu kombinasinya sudah lengkap, Nak ya. Dari penggunaan payetnya juga macam-macam, ada pasir, ada batang, ada piring, terus teknik jahitnya juga banyak kan. Ada jelujur, ada tikam jejak, ada tangkai, ada bunga, ada daun ya. Saya sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siapa? Yuk. Ibu, apakah semua jenis payet bisa digunakan untuk berbagai macam produk atau ada ketentuannya, Bu? Nah, oke. Nina, ada temannya yang bertanya. Kan tadi jenis payet itu banyak, Nak ya? Banyak, ada batang, ada piring, ada pasir, ada kristal, ada mutiara, ada manik-manik. Nah, temannya ada yang bertanya, kira-kira dari jenis-jenis tersebut itu bisa tidak digunakan untuk semua produk atau ada ketentuannya? Apa menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Apakah harus ada ketentuannya? Misalkan payet batang itu, Bu, harus di busana pesta saja, Bu. Kalau manik-manik itu harus di aksesoris saja, Bu. Tidak boleh di busana ini. Ada tidak? Ada yang bisa menjawab? Kalau pendapat kalian, Ibu tanya, ada ketentuannya atau boleh bebas? Hah? Ada ketentuannya. Ada yang jawab bebas? Harus ketentuan. Apa jawabannya, Nak? Nah, jawabannya adalah sebenarnya bebas, tapi tetap harus disesuaikan. Itu maksudnya itu seperti ini, Nak. Bukan berarti oh wajibnya ini di busana pesta,
tidak boleh di busana lain. Nah, jadi maksudnya itu tidak harus atau tidak wajib, tapi harus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa, Bu? Dengan keindahan. Kira-kira cocok tidak? Kira-kira enak tidak dilihat? Indah tidak dipandang? Coba, kalau payet batang tadi kita jadikan gelang, cocok tidak? Tidak. Tidak ya, kurang cantik. Kenapa? Karena selain ukurannya kecil, juga dia berkilau, terlalu mewah. Makanya lebih cocok diterapkan pada busana pesta atau busana adat seperti kebaya, gaun pesta. Nah, sedangkan manik-manik tadi itu lebih cocok digunakan di gelang. Kenapa? Ya karena tadi bentuknya yang lucu, warna-warni, terus lebih ringan juga, tidak berkilau. Itu nak ya. Jadi sebenarnya bebas, hanya saja itu disesuaikan dengan kebutuhan juga penempatannya, sesuai atau tidak, indah atau tidak. Paham nak? Paham ya? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan, silakan duduk per kelompok masing-masing. Seperti minggu kemarin saja ya, seperti minggu lalu, satu kelompok 4-5 orang buat 4 kelompok. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah Ibu bagikan ya. Jangan dulu dikerjakan, coba perhatikan ke depan. Lihat, di halaman bagian pertama, itu ada nama kelompok, diisi terlebih dahulu. Ya. Setelah isi kelompok, halaman kedua lihat, itu ada petunjuk kerja. Baca terlebih dahulu nak ya, sesuai perintahnya, biar tidak salah. Sudah? Paham petunjuk kerjanya? Kalau sudah, lihat halaman ketiga. Nah, itu halaman ketiga merupakan produk atau gambar burci atau payet yang harus kalian analisis. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, nanti 15 menitnya kita presentasi. Silakan dikerjakan. Oke, paham tidak soalnya? Paham ya? Jelas ya, Nak ya? Kalau yang nomor 3 kira-kira soalnya ini apa yang diminta? Jadi apa soalnya itu? Busana apa ya? Terus di bagian mana dijelaskan juga. Oke? Misalkan apa di bagian sudut, apa di bagian kerah, apa di bagian pinggang ya. Dijelaskan analisisnya nak ya. Sebutkan semua, tidak masalah kalau ada misalkan jenis payetnya berapa jenis. Kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan ke Ibu. Itu kan itu tangkai kan apa yang Bu mau? Yang mana? Tangkai tadi kan? Tangkai. Ini penerapan contohnya misalnya dari kebaja aja tuh. Ya, kalau yang nomor 3 ini penerapannya nak ya. Misalkan di mana, tapi sebutkan juga di bagian apa. Apa di kerah, misalkan kan apa di pinggang, apa di sudut mana, oke? Apa di pergelangan tangan, jelaskan juga ya nak ya. Paham ya? Iya, jelaskan di busana apa cocoknya, penerapannya, terus di bagian mana. Ya, apa di pinggang, apa di ini. Ini yang nomor 3 aja. Ini tuh tempat jawabannya nak. Nomor 1 apa? Teknik yang digunakan tadi apa? Banyak kan tekniknya? Oke, sudah selesai semuanya. Waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita presentasi ya, sesuai urutan kelompoknya dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Sini perwakilannya saja ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia dan teman saya Rika Menongtofia. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pada sulaman payet atau burci. Di sini ada gambarnya. Teknik jahit yang digunakan pada sulaman ini yaitu julujut dan tikam jejak.
Setelah itu jenis pahit yang digunakan mutiara, pasir, lombok, pahit batang, dan pahit kristal. Penerapan yang digunakan pada sulaman ini pada baju kebaya digunakan di bagian bawah baju dan bagian dada. Itulah analisis dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Bentar, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Sudah jelas ya? Sudah sangat jelas ya? Berarti kelompok 1 sudah paham. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus, nak. Ayo. Ya, duduk. Selanjutnya, terakhir kelompok 4. Silakan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meranti dan teman saya Dewi Paramita Saskia. Kami akan menganalisis hasil diskusi kelompok kami. Teknik jahit yang digunakan pada gambar tersebut menggunakan teknik jelujur dan teknik rantai, dan menggunakan jenis payet batang patah dan payet piring dan payet pasir. Pada produk tersebut diterapkan pada busana pesta seperti kebaya di bagian dada. Demikian analisis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dari kelompok lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Paham berarti? Oke, kalau paham sekarang Ibu coba yang bertanya dengan kelompok 4. Tadi katanya itu yang di penerapan produknya itu cocok di mana? Kebaya atau busana pesta. Kenapa? Bisa dijelaskan. Kenapa payet atau burcinya itu lebih cocok di busana pesta atau kebaya? Siapa mau jawab? Ini jawab. Karena menggunakan payet batang patah, payet piring, dan payet pasir, sehingga memberikan kesan mewah pada kebaya tersebut. Itu ya alasannya ya, benar tidak? Benar nak ya. Kenapa di busana pesta sama kebaya tadi? Karena karena jenis payet yang digunakan itu mewah dan berkilau seperti payet batang patah, piring, nak ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat, kita beri aplaus, nak. Alhamdulillah, kalau selesai kelompok 4 itu artinya sudah selesai materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita simpulkan dulu, nak ya. Materi hari ini kira-kira dari hasil diskusi kita, dari hasil materi yang sudah Ibu paparkan. Sulaman burci tadi, sulaman apa? Suatu teknik keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam apa? Dalam mengembangkan kreativitas untuk membuat media kerajinan yang berbentuk gambar atau dengan menggunakan payet atau burci. Jenis payet tadi ada apa saja? Ya. Banyak ya, kalau berdasarkan bahannya itu hanya ada 3, mutiara, kristal, dan batu. Tapi kalau bentuknya itu banyak, ada batang patah, ada pasir, ada piring, dan lain sebagainya. Kalau teknik menjahitnya ada berapa? Ada banyak juga ya, ada 6 ya. Apa saja? Jelujur, tikam jejak, tabur, ada tangkai, ada bentuk bunga, nah ya. Berarti sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi, mengerjakan soal. Ibu ada soal 10 soal pilihan ganda kalian kerjakan. Sekarang silakan keluarkan HP-nya. Keluarkan HP atau handphonenya. Nah, jadi kita mengerjakannya itu di Google Classroom, nak ya. Ibu sudah membuat soal di Google Classroom. Itu ada 10 soal pilihan ganda. Silakan buka link yang sudah Ibu share di grup. Ada link yang terbaru? Ada tidak? Kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Itu ada 10 soal pilihan ganda dan di atasnya itu ada nama dan kelas. Isi dulu nama dan kelas. Ibu mau melihat
sejauh mana kalian sudah paham dengan materi ini. Nanti di akhir itu bisa langsung keluar nilainya nak ya. Sudah selesai ya, habis waktunya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Sudah keluar hasilnya kan? Langsung keluar nilainya di sana. Bagaimana? Ada tidak yang dapat di bawah nilai 70? Tidak. Tidak ada ya. Nah, berarti kalau tidak ada, berarti semuanya paham. Nanti Ibu langsung lihat ke Google Classroom-nya Ibu ya. Oke? Kalau sudah mengerjakan evaluasi, simpan dulu HP-nya. HP-nya boleh disimpan kembali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tugas minggu depan. Ya, sebelum menutup pembelajaran, Ibu beritahu dulu tugas minggu depan itu kalian membuat desain sulaman burci atau payet sendiri-sendiri menggunakan kertas HPS, lalu diberi keterangan di desainnya nak ya, menggunakan payet apa saja, teknik jahitnya itu menggunakan teknik jahit apa. Nah, itu dikumpulkan minggu depan. Paham tugasnya? Paham. Kalau paham, sebelum menutup pembelajaran, coba semuanya lihat ke depan. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Ngantuk? Tidak. Ibu tanya dulu, ada tidak materi yang belum dipahami? Tidak ada, sudah jelas nak ya, sudah sangat jelas. Terus, Ibu tanya lagi kira-kira di pembelajaran bagian mana yang harus diperbaiki? Ada tidak? Tidak ada ya. Ibu mengajar sudah jelas? Tidak. Kalian juga sudah paham. Oke, kalau tidak ada, itu artinya sudah selesai pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan dibersihkan dulu, dibereskan dulu. Kita siap-siap untuk pulang lah ya. Sudah? Kalau sudah, ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,